السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tebusan ya. Jadi ketika Allah memasukkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir di neraka, setiap kali orang-orang kafir itu dimasukkan ke neraka, Allah mengatakan kepada seorang muslim, hadza fikakuka finnar. Ini tebusanmu. Mestinya engkau yang masuk neraka ini tapi ditebus oleh orang. Ini sebagai tambahan nikmat kepada orang-orang muslim dan sebagai penghinaan terhadap orang-orang kafir. Namanya muslim, namanya manusia kan pasti berbuat salah, berbuat dosa. Nah, berbuat dosa, berbuat salah itu kan neraka. Alhamdulillah tidak jadi karena ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kita lanjut 433. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih. Nanti pada hari kiamat seorang mukmin akan didekatkan kepada Tuhannya, akan didekatkan kepada Allah, dekat, betul-betul dekat. Dan ini sebuah kemuliaan, dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Itu seorang mukmin seperti itu. Hatta yad'a kanafahu alaih. Setelah dekat, Allah meletakkan kanaf. Kanaf itu bisa satar, bisa penutup, selimut, kain untuk menutupi. Supaya orang-orang gak lihat. Karena si mukmin ini banyak dosanya. Ditutup oleh Allah. Jadi yang lihat, yang tahu cuma Allah sama diri dia. Fayuqarriruhu bidunubihi. Lalu Allah mentakrir, menampakkan dosa-dosa itu. Ata'arifu dhanba kadza? Engkau mengaku, engkau ingat pernah melakukan dosa ini? Tanggal sekian, hari anu, jam sekian. Engkau ingat melakukan dosa ini? Engkau ngaku? Tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian. Yang ini, aku terus satu persatu tuh. Kayak apa dia ketakutan? Dan dia menjawab, Rabbi a'rifu. Iya, aku ingat, aku akui ya Allah. Ya. Tidak ada yang tertinggal itu. Ini bukan contoh, 2 aja contoh, enggak, semua. Dosa kita ada 500 misalnya, ditampakkan semua. Dan kita ingat semua. Enggak ada yang lupa. Dan mengaku. Lalu Allah mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya.
Dulu waktu di dunia aku tutup, aku rahasiakan dosa-dosamu ini. Betul kan? Berapa banyak kita berbuat maksiat, berapa banyak kita berbuat dosa. Jangankan tetangga, teman jauh, teman dekat, istri aja nggak tahu. Cuman kita sendiri yang tahu. Anak-anak kita nggak tahu. Keluarga kita nggak tahu. Kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Siapa yang menutupi? Ma. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu waktu di dunia aku tutup dosa-dosamu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini, sekarang aku ampuni. Dulu aku tutup, sekarang aku ampuni. Dan ditutup pula karena nggak ada yang lihat kan? Ditutup dengan kanaf tadi. Fayu'ta sahifata hasanati, maka diberikanlah catatan-catatan kebaikannya. Yang ditampakkan, yang ditulis, itu kebaikan semua. Yang keburukan dihapus, diampuni, dirahasiakan. Inilah kasih sayang Allah kepada seorang mukmin. Apakah kafir seperti ini? Tentu tidak. Ini hanya orang mukmin. Diampuni dosa-dosanya. Ya, ini sahih, muttafaqun alaih. Ada 6 ya. Fikul hadis dari hadis ini. Pertama, ri'ayatullahi wa i'nayatuhu bi ahli al-iman wa satruhu lahum fid dunya wal akhirah. Allah memelihara, Allah menolong, Allah memperhatikan ahlul iman, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dan menutupi aib-aibnya, dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Maka karena dosa-dosa kita sudah ditutup oleh Allah, maka selayaknya kita tutup pula kebaikan-kebaikan kita. Maksudnya tidak usah dipamerkan. Ya. Pamerkan saja ke orang. Maka jika kita berbuat ibadah, kok bisa kita tutup? Tutup. Gitu ya. Tidak ada yang tahu bahwa orang-orang itu bisa makan dari antum misalnya. Ini sebuah amal yang mulia. Nggak ada yang tahu. Oh, fakir miskin itu bisa tertolong karena si fulan. Ini di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, banyak seperti ini. Nggak ada yang tahu. Sering kita dengar cerita ya. Tiba-tiba orang-orang miskin setiap kali menjelang subuh keluar itu, di depan ada, kalau istilah kita ada beras, ada sembako gitu ya. Nah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu setelah ada yang meninggal. Begitu dia meninggal, nggak ada lagi. Nggak ada lagi sembako di depan pintu menjelang subuh. Gitu. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Ini kisah seperti ini bukan satu dua. Seorang muslim, seorang mukmin ini seperti ini sifatnya. Tidak ingin menonjolkan diri, memamerkan diri. Ya, bisa sembunyikan. Walaupun ini tentu tidak wajib. Ketika orang-orang tahu bahwa kita yang ngasih juga nggak dosa. Tapi menyembunyikannya ini lebih aman di hati kita. Maka ada riwayat bagaimana Ma'an bin Yazid mengambil harta Yazid yang beberapa dinar itu yang diletakkan di dekat Ahlus Suffah, orang miskin.
tanpa mengatakan, nih, alhamdulillah ada rezeki dikit buat antum. Enggak. Diletakkan di dekatnya. Supaya tidak ada yang tahu. Ya. Dan halal tentunya seperti itu, sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Yang kedua, al-abdul mu'minu la yakdzibu fid dunya wal akhirah. Seorang hamba yang beriman itu tidak pernah bohong, baik di dunia atau di akhirat. Ciri khas seorang muslim apa? Jujur. Karena kebohongan itu ciri khas Yahudi dan Nasrani. Ciri khas orang-orang kafir itu dusta. Ciri khas kaum muslimin jujur. Jangan sampai hari ini terbalik. Ya. Kalau hari ini orang-orang kafir pada jujur, justru kita yang banyak bohong, malu kita. Karena sifat dasar seorang mukmin itu apa? Jujur. Lihat tadi, di hadapan Allah, engkau akui berbuat dosa ini? Iya, aku akui ya Allah. Begitu. Tidak seperti umatnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Mau coba-coba bohong. Apakah Nuh sudah sampaikan risalahku kepada kalian? Mereka mau coba-coba bohong. Belum. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sudah? Dijawab, jujur, sudah. Kalau begitu karena berselisih butuh saksi. Engkau punya saksi, wahai Nuh? Dijawab oleh Nabi Nuh, punya. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua insya Allah akan menjadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah risalah dari Allah kepada umatnya 950 tahun. Dan kita semua tidak ragu untuk menjadi saksi. Yakin betul orang kita tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran. Inilah seorang mukmin tidak berdosa. Yang ketiga, al-i'tirafu yamhul iqtiraf. Pengakuan itu bisa menghapus kelakuan, perbuatan dosa. Dengan dia mengakui, ya Allah, a'rifuha. Aku tahu, aku mengakui, aku ingat ya Allah. Dengan jawaban jujur ini, Allah mengampuni. Maka seandainya satu ketika antum berada di hadapan hakim karena satu perkara kesalahan antum, udah jujur aja, aku kadang-kadang hakim itu akan mengampuni karena kita jujur apa adanya. Belum lama kita saksikan, ya kan, ada seorang jenderal yang ngomongnya luar biasa, hebat, jenderal, ya kan? Tapi semua orang tahu ini bohong. Sementara yang nembak itu malah jujur di hadapan hakim. Ya yang mulia, saya yang menembak gini-gini apa adanya, alhamdulillah. Ya, walaupun dijatuhi hukuman ringan sekali, jauh lebih ringan daripada si jenderal itu. Maka lega, enteng, akan menghilangkan kesedihan kita, insya Allah. Kalau kita jujur apa adanya, akui kesalahan kita. Manusia kan, gak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Daripada kita mengatur kebohongan begini. Hati-hati, orang bohong itu jangan sampai lupa. Bahayanya orang bohong itu lupa. Ya. Afatul kadzib an-nisyan. Ada kaidah seperti itu. Bahayanya orang bohong adalah lupa. Contoh besarnya adalah anak-anak Nabi Yakub, anak-anak Nabi Israel mau coba-coba bohong bahwa Yusuf dimakan serigala, padahal
ceburin ke sumur, bohong. Lupa. Ya biar bapaknya percaya, diambil itu bajunya, pakaiannya Nabi Yusuf, dilucuti. Nih pakaiannya, dilumurin darah kambing. Biar bapaknya percaya bahwa Yusuf betul-betul dimakan serigala. Nih ada darahnya. Tentu kan sulit membedakan darah kambing dengan darahnya Nabi Yusuf, ya kan? Tapi lupa. Itu bajunya Nabi Yusuf, pakaiannya Nabi Yusuf tidak disobek-sobek dulu, lupa. Ya, mestinya kan sobek-sobek dulu ya. Ya, namanya manusia. Rencanakanmu begini, pas lagi seperti begini. Ada aja yang lupa. Hakim kan tidak bodoh. Oh, di sini nih. Oh, ini bohong nih. Maka jauh lebih baik mengakui daripada membuat kebohongan demi kebohongan itu. Ya. Karena orang yang bohong tidak cukup satu. Ya. Harus ditambah kebohongan berikutnya. Dan ini capek, melelahkan sekali. Maka udah jujur. Ya. Kemudian al-hassu ala satril mu'mini ma amkana. Anjuran untuk menutupi aib sesama mukmin sebisa mungkin. Jadi tutup setutup-tutupnya. Enggak ada. Ya. Jadi betul-betul sebisa mungkin. Kadang-kadang kita menutupi tapi enggak sebisa mungkin. Ya. Cuman enggak sebut nama. Ya. Tapi ngasih clue. Ya, orang-orang tahu. Ya. Ayo yang rumahnya situ tuh. Yang ya sama aja. Ini tidak maamkan, ya jangan ngasih clue yang rumahnya situ, yang tukang anu, ya nggak usah. Pokoknya fulan gitu. Betul namanya disebut ini sok-sokan mau menutup aib sesama muslim, nggak sebut nama. Ya tapi percuma aja. Yang motornya Supra misalnya, orang tahu semua gitu kan. Maka kalau menutupi itu betul-betul maamkan. Betul tutup rapat. Jangan ngasih celah. Kemudian isbatu sifatil kalami lillahi rabbil alamin. Ketetapan adanya sifat al-kalam. Allah berbicara dan betul-betul berbicara bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya, ada sotnya, ada shinnya, ada nunnya. Tidak seperti pendapat orang-orang Jahmiyah diikuti oleh Asy'ariyah, tidak mungkin Allah ada suaranya. Tidak mungkin Allah berbicara. Lah Al-Quran, Taurat, Injil apa? Mulailah mereka ngarang-ngarang sendiri. Bahwa itu adalah orang ar-ramzu, ya. Sekedar simbol-simbol. Lalu simbol-simbol itu diterjemahkan oleh Jibril. Akhirnya berbunyilah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ini ucapan Jibril. Ini betul-betul takalluf, ya. Apa beratnya mengatakan Allah betul-betul berbicara? Ya, ini karena syubhat falasifah bahwa berangkat dari Tuhan tidak mungkin sama dengan manusia, maka tidak mungkin Tuhan bersuara. Ini kesalahan yang sangat fatal. Bahkan di dunia ini pernah ada yang mendengar suara Allah? Pernah? Pernah. Yang terkenal Nabi Musa. Rasulullah juga pernah.
Nabi Adam pernah. Ada beberapa nabi yang pernah mendengar suara Allah. Yang terkenal dan disematkan di nama beliau kalamullah adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang terakhir, a'malul ibadi kulluha yuhsiha rabbul ibad. Seluruh amal hamba akan dihitung oleh Allah. Jadi Allah tidak hanya mengatakan fulan saleh, fulan tidak saleh, tidak seperti itu. Tapi dirinci, salatnya, saumnya, zakatnya, hajinya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka jika siapa mendapati kebaikan, pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan mencela siapa-siapa. Celalah diri sendiri. Ya. Sementara kalau mendapatkan kebaikan, kita puji. Tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, mustahil kita bisa sujud walaupun sekali. Kita bisa sholat berjamaah, tepat waktu, saum, zakat, haji. Ini karena rahmat Allah. Karena pertolongan Allah. Sementara kalau kita berbuat maksiat, jangan salahkan Allah. Karena Allah maha benar, nggak mungkin salah. Walaupun mentakdirkan kita minum khamr, berzina, berjudi, Allah nggak salah. Allah maha benar. Maka celalah diri kita sendiri ketika kita berbuat maksiat. Ya, kita lanjut 434. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menceritakan ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita. Tentu bukan mahram, bukan istri, artinya berdosa. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Lalu laki-laki ini mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, mengkhabarkan tentang dosanya, bahwa telah mencium seorang wanita. Fa'akim alayyal had, mohon tegakkan hukuman atas diriku. Mungkin sahabat ini belum tahu kalau yang ada hukumannya cuman zina. Ada hadnya cuman zina. Maksudnya had yang jelas, yaitu cambuk, rejam, potong tangan, ya. Itu tidak semua keburukan. Adapun hukuman ada, terserah amir. Gitu. Hukuman bagi laki dan perempuan yang berduaan di tempat sepi misalnya, terserah amir, terserah sang penguasa, ada hukumannya. Tentu bukan cambuk, bukan rejam, terserah. Ya. Karena amir, penguasa, khalifah, presiden berhak membikin hukum apa yang di Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Adapun yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dirubah, tidak boleh dihilangkan apalagi. Ya, mencuri potong tangan tentu tidak boleh dirubah. Berzina direjam, kalau dia pernah nikah ini tidak boleh dirubah. Membunuh di kisos, ini tidak boleh dirubah. Adapun yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, pengedar narkoba misalnya, kan nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Pengedar narkoba hukumannya apa? Pemimpin, khalifah, amirul mukminin boleh menetapkan sendiri. Apa dihukum mati silahkan, apa dipenjara silahkan. Ya. Fa anzalallahu ta'ala,
tidak lama turun ayat. Dan beginilah zaman Rasul dan para sahabat. Ada masalah, turun ayat. Ada kejadian, turun ayat. Maka salah satu pelajaran tafsir Ibnu Abbas terhadap Mujahid adalah ayat ini berkenaan dengan siapa, peristiwa apa, gitu. Setiap kali melewati ayat, misalnya Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ayat ini turun di mana, berkenaan dengan siapa, atas peristiwa apa. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Karena setiap ada kejadian menimpa pada diri sahabat, maka akan turun ayat. Ketika Nabi masih hidup, wahyu belum putus. Oleh karena itu, jika ada kejadian yang kejadian itu buruk di mata para sahabat, buruk, kok tidak turun ayat, berarti tidak buruk, berarti boleh. Salah satu ucapan sahabat adalah kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Waktu itu kami berazal saat Al-Quran sedang turun. Artinya Nabi masih hidup, kami berazal, sering berazal, tidak turun ayat. Berarti berazal itu tidak buruk, tidak haram, berarti boleh. Gitu ya. Apa ayat yang turun setelah laki-laki ini mengadu kepada Nabi, minta dihukum karena habis mencium seorang wanita yang tidak halal? Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di penghujung dua siang. Artinya subuh dan asar. Wa zulafan minal lail, dan yang mendekati malam, maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Gitu. Maksudnya keburukan atau dosa mencium seorang wanita itu yang tidak halal itu terhapus, diampuni oleh Allah dengan sholat, dengan saum, dengan zakat, dengan haji, dengan kebaikan-kebaikan sifatnya umum. Yang terbesar tentu sholat. Sholat 5 waktu tentunya. Karena kata Nabi, orang yang sholat 5 waktu ibarat di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi di sungai itu sehari berapa? 5 kali. Nabi bertanya kepada para sahabat, mungkinkah orang yang sehari mandi 5 kali masih ada kotorannya? Para sahabat menjawab tidak. Maka maksudnya nggak ada dosa, insya Allah. Faqala ar-rajul, si rajul ini, si laki-laki ini faham bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya dan dosanya insya Allah diampuni. Maka si rajul ini bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk diriku ya Nabi? Artinya khusus aku, yang lain tidak. Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku semuanya, bukan cuman untuk engkau, tapi umum. Ya. Karena apa? Karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu berdasarkan lafaz secara umum, bukan berdasarkan asbab khusus. Saya pernah
Saya pernah bertanya ya kepada seorang ustadz cukup terkenal, tapi mencukur jenggot, ya, mencukur jenggot. Saya sampaikan kepada beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Jawab ustadz ini apa? Itu hadis masalah pernikahan. Gitu. Jadi maksud hadis itu, siapa yang tidak suka dengan nikah, nikah kan sunnahku, sunnah Rasul, maka dia bukan golonganku. Kan hadis ini disabdakan oleh Nabi berawal dari 3 orang itu ya kan. Salah satunya nggak mau nikah, nggak mau tidur malam, setiap hari mau puasa dan seterusnya. Lalu muncul ya. Nah si Ustadz ini mengatakan itu hadis tentang nikah, jangan dibawa-bawa ke jenggot. Betul kah? Ya jawabannya ini, nggak boleh asbab khusus itu dipegangi. Ya, yang dipegang adalah lafadz secara umum. Pokoknya sunnah Nabi ya nikah, ya jenggot, ya sholat lurus rapat, ya pakaian tidak isbal dan seterusnya dan seterusnya. Sunnah Nabi kan banyak sekali. Saking banyaknya semua Islam itu, seluruh ajaran Islam disebut sunnah. Di pelajaran manhaj kan begitu, di Syarhus Sunnah begitu kan. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah. Semua ajaran Islam ini, dari rukun Islam, rukun iman, semua ajaran Islam adalah sunnah semua. Makanya kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Gitu. Kalau masyarakat kita kalau tidak sunnah berarti wajib. Gitu. Ya. Kita kembali ke sunnah Nabi, kita amalkan sunnah Nabi. Ya sunnah ini kan, nggak wajib kan? Karena dari kecil kita diajarin, pokoknya kalau nggak sunnah wajib, kalau nggak wajib sunnah. Sunnah ya nggak apa-apa, ditinggalkan. Padahal sunnah adalah Islam, sunnah adalah tidak bid'ah. Gitu ya. Ya, muttafaqun alaih. Fikul hadis ada 4. Yang pertama, as-salatu tukaffiru ma kana minadz dzunub. Salat itu bisa menghapus dosa. Saking hebatnya penghapusan dosa dari salat, diibaratkan oleh Nabi seperti mandi berapa tadi? 5 kali. Luar biasa. Istihbabu satril asi wa adami tasmiyatihi. Disukai menutup pelaku maksiat. Ya, jangan menyebut nama, ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan anna rajulan asaba min imra'atin. Padahal kira-kira Ibnu Mas'ud tahu nggak si rajul ini namanya siapa? Kira-kira Ibnu Mas'ud tahu nggak? Tahu. Bisa saja Ibnu Mas'ud menyebut nama kan? Secara sunnah tidak boleh. Karena ini kan aib. Maksiat. Gitu ya. Bahkan yang tidak maksiat, Nabi pernah menasihati Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, engkau jangan seperti si fulan. Nggak disebut namanya. Apa? Rajin qiyamul lail, tahajud, ya. Sekarang enggak lagi. Ditinggalkan. Jangan seperti itu. Padahal kan enggak dosa ya. Karena ini tidak baik, maka tidak disebut nama. Yang ketiga, hadzal haditsu yu'akkidu anna al-ibrata bi umumil hukmi la bi khususis sabab. Ini yang tadi. Hadis ini mengandung kaidah, menguatkan kaidah bahwa al-ibratu bi umumil lafzi, bahwa mengambil pelajaran itu dengan lafaz secara hukum, secara umum,
la bi khususis sabab. Bukan karena sebab-sebab khusus. Ya. Maka tidak boleh menyimpulkan hadis tadi bahwa itu cuman berlaku buat si rajul. Ya. Kecuali disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya ketika Nabi menyuruh seseorang untuk mengulang kurban. Karena dia kurbannya karena dia menyembelih kurban sebelum salat Id, kan tidak sah. Nabi menyuruh dia untuk mengulang kurban lagi. Ya. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan kurban itu wajib. Karena Nabi nyuruh ngulang. Nggak sah ngulang ya. Nabi nggak bilang ya udah nggak apa-apa, kan nggak wajib ini, nggak. Tapi ulang. Gitu. Berarti wajib. Ya. Walaupun istilah ini tidak tepat. Ya. Dibantah oleh ulama lain bahwa maksudnya kalau ingin kurbannya sah, ulang gitu. Karena kurbanmu tidak sah disembelih sebelum sholat Id. Lalu si orang ini nyari-nyari kambingnya. Kan rata-rata hari itu hampir semua orang punya kambing ya. Nggak ada yang musim, adanya jaza'ah. Adanya di bawah 2 tahun. Musinah kan di atas 2 tahun ya, atau 2 tahun masuk tahun ketiga. Nggak ada ya Rasul. Adanya jaza'ah. Belum 2 tahun. Kata Nabi, engkau umatku terakhir yang boleh, yang sah berkurban dengan jaza'ah. Dengan kambing di bawah 2 tahun. Setelah ini nggak ada lagi. Ini kan berarti perkecualian. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka usahakan kurban kita di atas 2 tahun kalau kambing. Maka lebih aman domba. Untuk domba boleh kurang dari 2 tahun, bahkan 1 tahun pun sah untuk domba. Ya. Yang terakhir, al-qiblatu wal-lamsu wal-ghamzu la hadda fiha. Mencium, memeluk, menyentuh, mengerlingkan mata dan seterusnya, ini bagian dari fahisyah, tapi tidak ada hadnya, tidak dicambuk, tidak dirajam dan seterusnya. Wa innama tustaujabut ta'zir, maka boleh dihukum. Hukumannya apa? Ya di luar yang di ketentuan syar'i. Tidak boleh dicambuk, tidak boleh dirajam, dan seterusnya. Terserah Amirul Mukminin. Satu lagi, 435. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu hajjan fa'akimhu alayya. Ini mirip dengan yang tadi. Ya Rasul, aku telah melanggar batas, telah melanggar hukum. Fa'akimhu alayya, maka mohon tegakkan hukuman atas diriku. Sama. Di riwayat lain dikatakan, aku telah perlakukan seorang wanita persis seperti laki-laki memperlakukan istrinya, hanya tidak zina. Belum dijawab, wa hadratis salatu, datang waktu salat. Qomat gitu ya. Fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu si rajul ini salat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma qada as-salata qala, setelah selesai salat, si rajul ini mengatakan kepada Nabi,
Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'akim fi kitab Allah. Aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum kitab Allah atas diriku. Nabi balik bertanya, hal hadarta ma'ana sholat? Apakah tadi engkau sudah sholat bersama kami? Dijawab, na'am. Ya. Nabi mengatakan, qad ghufira lak. Dosamu sudah diampuni. Di riwayat lain, Nabi bertanya, engkau telah wudu seperti wuduku? Engkau telah sholat seperti cara sholatku? Dijawab, iya. Aku telah wudu seperti cara wudumu, aku telah sholat seperti cara sholatmu. Dengan jawaban ini, Nabi mengatakan, qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ini tidak ada fawaid karena semakna dengan hadis sebelumnya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.